ngomongnya kan. Bener, Pak Ustadz, mohon maaf, kita dari tadi ngobrol berempat, itu yang di belakang anak kampung gak diajak. Oh iya. Maaf ya dek, gue ngalingin lu dek. Padahal keluarganya Ayo pengen lihat. nonton di TV. Ayo lihat, Ngeliat, emang Ari gak ngeliat? bangku kosong. Loh, Iya. kan semua pada diikat kalau bulan puasa. Ah, Kok masih ada yang nongol sih? Itu Sebelahnya kan kosong. keistimewaan Ayu Ting Ting Bener. bisa melihat makhluk astral. Si Bo. Tapi dia kayaknya pengen banget orang nanya, coba dong foto sekarang gitu, Iya, supaya ngirim. Beda kembali kepada niat gitu ya kan. Setujon Pak Ustadz. Saya pernah Ya waktu ayo itu, buka puasa makan apaan gitu. Lucu, Pak Ustadz lucu jadi iya. ketawa. pernah lagi nyumbang, tulisnya hamba Allah. Ingat ya, jangan tulis namanya hamba Allah yang namanya Ari Untung. Itu orang nggak boleh tahu. Nama aja Sama Michael aja. siapa Bener. namanya. Bener. Nah jadi kembali ke tadi, posting pengajian. Boleh nggak itu, Pak Ustadz? Posting kegiatan, nggak jadi masalah juga. Padahal Misalnya niat nih kita tuh nggak lagi pamer ya. buka puasa bersama, Ayu Ting Ting ngundang 7 juta anak yatim. Ya Allah. Banyaknya Tuhan kumpul di mana itu Pak Ustadz? Misal. Misal. Nah ini kembali kepada niatnya. Kalau kayak tadi niat pamer dan kemudian sombong, mana ada artis yang bisa kayak gue. Tapi ditulisnya captionnya 8 juta. Iya. Untung sejuta. Padahal yang hadir 2 orang. Bener. Itu juga satpam sama tetangganya. Niatnya cuma mau show off, mau pamer doang. Nah ini semua kembali kepada niatnya. Kalau yang tadi malah posting pengajian, saya juga kan suka kirim. Ya kan hadirilah pengajian. Benar. Ya besok di tempat ini, misalnya jam segini Ustadz yang datang begini. Ya saya juga nanti akan datang. Ini bukan berarti apa off ya? gitu ya. Show off, tapi kita pengen jadi orang yang soleh secara pribadi Memberikan dan juga contoh yang baik ya Pak pengen Ustadz. orang lain juga ikut soleh. Benar. Maaf, kalau Pak Ustadz ngeposting pengajian, emang kerjanya Ustadz. Ya pasti ke pengajian lah. Terus kemana lagi? Kalau Pak Ustadz posting endorse dia Iya. kan. Baru kita bingung ya. Pak Ustadz posting diskotik baru ria itu. Lazim. Iya Tapi kan memang pernah juga saya diundang buka puasa di diskotik. Benar. terus gimana Pak? Pernah. Pulang lagi saya. Kenapa? Daripada buka sebelum beduk. Ya kali-kali mah nggak apa-apa Pak Ustadz. Kan dakwah kemana-mana. Iya benar. Benar. Tapi kan kita juga bisa manfaatin ya Pak Ustadz ya dengan banyaknya followers kita. Jadi ya Iya, salah benar. satu ladang kita untuk bersyiar. Betul. Benar. Apalagi ini Ayu Ting Ting, followersnya udah berapa M tuh. Tapi saya Followersnya salut. padat Ustadz sampai nempel-nempel ke tembok. Mohon maaf Pak. Followers. Itu followers sempat luar cicak nempel-nempel. Dia bilang follower apa telur cicak. Saya bilang itu follower apa pengungsi. Anu amat. Nempel-nempel begitu. Iya itulah makanya gunakan kebaikannya itu. Followers berapa? Ayu 12 juta apa 18 Aduh mohon juta? maaf Pak Ustadz saya nggak pernah ngeliat. Yang Enggak, Nggak kasih tahu tahu. aja. Kan Kasih biar, tahu biar aja. Ya, orang lihat tahu aja di langsung rumah, lu Instagramnya, lagi ria. Nggak tahu, enggak gue nggak mau ria. Enggak ada. Ya, itu kan bisa dimanfaatkan. Oh, hari ini Ayu Ting Ting ada di Kampung Ramadan. Nah, datang lah. Akan bertausiah pada segmen 8. Waduh. Tuh, semua pada datang gitu ya. Pada datang, gak taunya udah bubar kan ini cuma 6 segmen. Karena ini live juga. Iya. bener-bener. Kamu nanya apa? Oh berarti yang penting itu adalah niatnya Ya ya. semua kembali kepada niat. Mau apa? Dan ini penting gak sih? Ya kan? Kadang-kadang cuma beli apa gitu kan. Yang sesuatu yang ya inilah dipikir dulu sebelum ini. Nanti kan akhirnya sekarang kan netizen di dunia maya itu omongannya lebih jahat daripada orang yang di dunia nyata. Iya. Dan dia bebas aja ngomongnya kan. Bener. Pak Sok galak. Ustadz, mohon maaf, kita dari tadi ngobrol berempat, itu yang di belakang anak kampung gak diajak. Oh iya. Maaf ya dek, gue ngalingin lu dek. Padahal keluarganya Ayo pengen lihat. nonton di TV. Ayo lihat, Ngeliat, emang Ari gak ngeliat? bangku kosong. Loh, Iya. kan semua pada diikat kalau bulan puasa. Ah, Kok masih ada yang nongol sih? Itu Sebelahnya kan kosong. keistimewaan Ayu Ting Ting Bener. bisa melihat makhluk astral. Si Bo. Lah ini kita kayak main bola ya. Iya. Pat, ini kiper. Ya udah kalau gitu. Ya udah gitu ya. Jadi kita kalau memposting sesuatu yang positif dengan niat Boleh-boleh ngajak aja, orang, Pak Ustadz. dengan niat dakwah, Sah-sah ya, aja. dengan niat supaya orang juga ikutan beramal soleh, beramal taat, ya niatnya kepada Allah. Kalau ada yang puji, hadza min fadli Kalau misalnya Rabbi. kita lagi ngaji gitu Pak Ustadz, terus kita posting, lagi baca Quran, itu boleh apa enggak sebenarnya? Ya boleh aja. Kadang kan orang komentarnya Kemudian gitu kita ya. live. Bener.
Misalnya Iya, kita live. live lagi pengajian, ada orang yang mungkin banyak mengambil manfaat dari itu. Malah jadi amal jariah. Malah jadi amal jariah. Tapi kalau niatnya untuk ria, pamer, Nggak jadi apa-apa. ya walaupun dia diem-diem juga itu sesuatu yang nggak boleh. Ya kayak tadi, saya Pak, ini masjid, saya sumbang AC, saya diem-diem. Itu ngomong, Ngomong Pak. Iya. Barusan Ustadz. ya. Iya. Oh, Ya kan akhirnya ria juga. Bener. Oh siap. Wah berarti saya mau nanya lagi sih sama Pak Ustadz. Tapi kayaknya Iya. kita di belakang aja Pak Ustadz. Soalnya Iya, yuk. kasihan tuh yang di Kasihan, ya. belakang. Iya. Kasihan teh nggak diajak main yuk kita ke Makanya belakang. aja di belakang. Nama Ibu Husaah, panggil sehari-harinya Ibu Tua, tukang cuci sama nyetrika di rumah tetangga. Tetangga suka ngambil cucian di rumah tetangga, saya ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuci gosok tuh ada yang tiap hari, ada yang 2 hari sekali. Saya istri dari almarhum Bapak Abdurrahman. Almarhum meninggalnya ya lebaran tepat 4 hari Idul Fitri tahun 2016. Bapak meninggalnya sakit karena Bapak itu sakit lambung. Mau dibawa ke rumah sakit nggak mau. Selain almarhum itu pekerjaan utamanya membersihkan halaman masjid dan lantai masjid dipel gitu. Ya almarhum membersihkan makam hingga akhir hayatnya juga dimakamkan di belakang masjid ini. Ya almarhum selain bertugas membersihkan, beliau juga kadang menjadi posisi pengganti. Muadzinnya berhalangan hadir, dia yang ajar. Dia mau cari amal, bukan cari uang, bukan dia mah. Mudah-mudahan Bapak amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Bapak terakhir itu titip, takut saya nggak ada umur, titip anak-anak, jaga anak-anak. Baiklah, di sini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, ada Bu Usaha dan juga ada Pak Roni. Assalamualaikum Pak. Barusan sama-sama kita saksikan siapa sebenarnya Ibu Husa yang ternyata adalah istri dari mendiang marbot Masjid As-Saurah Serang. Betul, kok boleh tahu almarhum meninggal udah berapa lama ya Ibu? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Di sini. 2 tahun di sini ya. Dan kabarnya memang meninggalnya almarhum itu persis 2 hari setelah Lebaran, betul Bu? Iya, betul. Baik. Nah Dan sekarang Bapak itu udah bertugas di sini berapa? Katanya udah lama ya? Udah lama, 40 tahunan ada. 40 tahun. 40 tahun mengabdikan diri Subhanallah. untuk Subhanallah. Ya. bertugas di masjid ini, Mas. Subhanallah. Dan bahkan beliau kalau tidak salah dikebumikan di lingkungan masjid sini. Ya, di belakang. Di belakang masjid. Ada. Masya Baik. Allah. Ibu sepeninggal almarhum, kalau boleh tahu, Ibu kan berarti masih sendiri ya, Ya. membesarkan anak-anak juga sendiri, dan saya juga dengar katanya anak-anak juga masih ada yang sekolah. Iya. Ini gimana Bu untuk membiayai anak-anak sekolah? Ya, biaya buat sekolah nyuci di tetangga sudah nyetrika gitu buat sehari-hari gitu ibunya. Dan terus buat biaya anak sekolah dari kasih sama saudara-saudara dikasih. Tapi alhamdulillah cukup ya Ibu ya. Alhamdulillah cukup. Itu dia, kita memang harus selalu bersyukur dengan Iya. apapun itu ya Ustadz ya. Benar. Ya memang kalau bicara cukup atau nggak cukup tergantung orangnya. Ya. Ada orang yang mungkin punya puluhan bahkan ratusan juta. Ya. Kalau bukan orang yang qanaah, dia nggak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau seorang yang beriman tahu rezeki Allah, Ya. mungkin bagi banyak orang itu kurang. Tapi karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki sekecil apapun menjadi rezeki dan pemberian karena menghargai yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jatah saya segini. Ini yang diberikan Allah dan ini yang baik buat kita. Ada orang kan kenapa ya Allah si fulan dapatnya segini sementara saya enggak. Nah, ini kan orang banyak gitu. Tapi ada yang kemudian kalau saya dikasih lebih dari ini mungkin saya tidak menjadi hamba yang taat. Ya kan, mungkin saya bukan berada di masjid lagi, mungkin saya berada di tempat-tempat yang jauh dari
tempat ketaatan. Sementara kalau di masjid kan suami beliau ini 40 tahun ngurus masjid. Benar. Subhanallah, sudah teruji keikhlasannya. Ya, dan mudah-mudahan almarhum ya Allah yarham Bapak siapa? Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman ini ya, kehidupannya di alam kubur sedang menikmati tabungannya selama di dunia. Amin. Karena sesungguhnya beliau kerja di sini adalah untuk tabungannya di akhirat nanti. Benar. Iya, betul sekali. Apalagi orang yang berdekatan dengan masjid saja akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dekat saja, apalagi beliau menjadi orang yang melayani orang-orang yang mau datang ke sini. Mungkin karpetnya, sejadahnya, lantainya, Tempat WC-nya, tempat wudhunya, mungkin sound systemnya, mungkin setiap jadwal khutbahnya dan lain sebagainya selalu ada di dalam pikiran beliau. Dan dengan itu orang kemudian datang ke sini beribadah. Waduh, Masya Dan Allah. intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah karena beliau menolong atau bertugas di rumah Allah, maka Allah akan menolong beliau dan keluarganya insya Allah. Masya Allah. Amin. Amin. Kalau menurut Pak Roni gimana? Sosok Se- almarhum. Ya, sepanjang ingatan saya, sejak saya kecil ya SD tahun 70-an, Pak Abdul Rahman yang kebetulan paman saya tinggal beberapa belas meter dari lingkungan masjid. Oh, udah dekat sini ya. Ya, adalah sosok yang sederhana baik dalam tindakan maupun ucapan. Ya, tugas utamanya membersihkan ruang utama masjid, terutama di pagi hari sebelum sholat subuh. Jadi ketika saudara-saudara kita masih terlelap tidur, almarhum sudah membuka kunci-kunci masjid. Dan kalau kebetulan muadzinnya berhalangan hadir, almarhum juga menjadi muadzin untuk azan sholat subuh. Masya Oh, Allah. dan- Beliau ini tipe-tipe yang dikenal di langit ini ya Ustaz ya. Iya, muadzin ini kan orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat ya dengan leher yang panjang, ya kan? Artinya ya mereka adalah orang-orang yang mulia yang mengajak orang untuk beribadah ke rumah Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan seperti itu. Amin. Dan kebetulan sekarang ini GTV memiliki bingkisan untuk ibu ya. Betul, di sini kita ada berkah Ramadan, Ibu dari Kampung Ramadan GTV. Ini ada uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga keluarga. Amin.